Oke, kita masuk ke bagian PowerPoint Animation Teknik ya. Nah, jadi kita nanti bisa mengkombinasikan beberapa efek animasi sehingga tampilannya tidak monoton. Kalau biasanya kita hanya memunculkan contoh pada bagian sini, kita ambil salah satu contohnya misalnya efek zoom. Terus kita ambil with previous dan atur misalnya di bagian sini biar lebih cepat di sekitar 44. Lalu pada bagian delaynya kita kasih 0. Dan kalau ini sebelumnya misal kita tadi animation pen, kita lihat pada bagian sini platform, udah gitu aja ya, kesannya terlalu monoton dan diam. Beda kalau kita nanti kombinasikan seperti ini. Nah ya, nah jadi efek masuknya itu kalau yang ini tadi efek masuknya sama ketika kita mulai dari hilang terus dia agak membesar, terus dia agak mantul-mantul dan juga dia miring ya, seperti ini dia miring dan kembali ke asal, membesar baru hilang. Nah, kalau kita bisa mengkombinasikan efek-efek seperti ini, maka nanti video kita akan terlihat lebih menarik. Ya, dan itu tidak akan disangka kalau pembuatannya dengan PowerPoint. Namun, yang perlu diketahui adalah penggunaan multiple animation. Contoh, tadi kita sudah gunakan efek basic zoom, lalu kita bisa menambahkan pada bagian emphasis ya, jadi pada bagian emphasis sudah masuk, kita tambahkan dengan grow string with previous, terus kita atur tidak usah terlalu lama, sekitar 40-an saja, lalu kita tambahkan durasi delaynya sekitar 20 ya, lalu kita atur pada bagian efek option ini, kita atur di bagian tidak usah terlalu besar, sekitar 115 saja, lalu pada bagian auto reverse biar dia kembali ke asal, lalu pada bagian start dan end-nya kita atur, kita tambahkan lebih banyak startnya. Oke, kalau kita lihat, nah kalau ini terlalu lama misalnya 30 ya, coba kita play pada bagian sini. Nah seperti itu, jadi seolah-olah dia agak membesar lalu mengecil. Kalau kita balik juga bisa, coba. Nah kita lihat, kalau pakai bounce juga bisa, kita tinggal atur pada bagian sini ya, namun nanti kesannya itu terlalu lebih patah. Nah seperti itu ya, jadi dia tahan terus baru kembali, kita lihat. Nah seperti itu. Beda kalau kita nanti gunakan pada bagian smooth start dan smooth end. Kalau saya biasanya lebih banyakin smooth startnya sedikit. Oke. Nah untuk mengkombinasikannya kita bisa tambahkan efek spin with previous. Kita bisa geser pada bagian sini, ini kita kasih 10 maksudnya, dan bagian delaynya 0. Lalu kita atur pada bagian efek option, kita atur pada bagian sini sekitar 13, kasih smooth end. Oke. Lalu biar kebalikannya, kita ambil lagi spin with previous, tidak usah terlalu lama, sekitar 30 saja. Kita naikkan ke atas biar urutannya. Di bagian sini kita atur 15. Lalu kita efek option, smooth end, dan tadi 13. Tapi pastikan jangan dipilih yang clockwise, karena kalau clockwise dia nambah lagi ke seperti tadi. Kita ambil yang counter clockwise, kebalikannya. Oke. Nah seperti itu. Coba kalau kita play. Nah ini kan tadi dia terlalu dekat, misalnya di 40. Oh terlalu jauh, 30. Nah seperti itu. Atau kalau memang mau ini bisa aja kita ambil di 20, tapi ini bisa kita tambahkan 40 ya. Kalau kita play selected, nah seperti itu, jadi dia lebih halus lagi ya. Untuk efek keluarnya sama seperti ini, kita bisa tambahkan grow string dulu lebih besar dengan durasi 40 ya, lalu kita atur misalnya di 1, lalu kita atur di bagian efek optionnya, tidak usah terlalu besar, 150 itu terlalu besar, misalnya di 115 saja, ambil smooth end. Oke. Nah seperti itu, lalu kita tambahkan pada bagian efek zoom with previous, atur tidak usah terlalu lama, sekitar 30 saja,
dan tambahkan di 1 sekitar 20, 1.20. Ya, kalau pada bagian zoom nggak ada efek yang tadi ya, cuman ada pada bagian object center atau slide center. Kalau object center berarti di tengah-tengah objek, kalau slide center berarti di tengah-tengah sini nantinya. Ya. Nah, misalnya kita lihat dulu. Nah, kalau ini dirasa terlalu lama, misal 0.25. Nah, bisa seperti itu. Atau mau ditambahkan miring juga sama kayak tadi, kita tinggal tambahkan spin with previous, atur seperti ini, atur durasinya sekitar 30. Oke, kita lihat tadi pada bagian sini. Nah, itu terlalu besar kan kalau kita muterannya. Tadi pada bagian sini bisa kita atur kembalikan dari 13. Lalu kalau kembali ke bagian sini muternya seperti ini, kita ambil clockwise, tapi kalau memang counter clockwise juga bisa. Ambil smooth end, oke. Nah, seperti itu. Kita coba. Nah, bisa seperti itu. Ya, jadi tinggal kita atur pada bagian clockwise atau counter clockwise untuk perputarannya. Jadi kalau kita play selected, nah, ya, nah atau misalnya nggak tambahkan ya bisa di delete aja sih. Nanti tinggal jenis animasinya. Yang jelas kita bisa mengkombinasikan berbagai macam jenis animasi ke dalam satu buah objek. Contoh, kita ulang lagi. Nah, misal kita mau mengkombinasikan seperti ini. Nah, kita memerlukan satu bagian bantu. Contoh pada bagian save, kita taruh pada bagian sini satu. Ya, ini juga nanti saya pakai di sebelah sini. Dan ini saya grup. Ini juga saya grup. Dan saya coba dengan animation painter ke bagian sini. Nah, ini juga sama, animation painter ke bagian sini. Biar ada LB effect itunya kita hilangkan ini dengan no fill, dan pada bagian outline-nya no fill. Sama juga dengan pada bagian kotak ini. Nah, dengan satu buah jenis efek animasi yang sama, ya, ini biar tidak mengganggu, kita sembunyikan. Nah, kita lihat previewnya. Nah, ya, jadi sama. Nih, ini dia munculnya dari sebelah sini, sedangkan ini dari sebelah sini. Kalau kita lihat. Nah, ya kan? Karena tadi ada bagian bantu yang ini. Ini kalau kita pindahkan ke bagian sini, ya, ke bagian bawah, nanti efeknya juga akan berbeda. Nih. Dari bawah kan? Ya. Sama halnya jika kita pindahkan ke atas. Dari atas, ya. Nah, jadi pada bagian sini ini adalah bagian bantu, ya, dimana dia akan mengatur ya perpindahan dari sebuah efek yang animasi zoomnya itu tadi. Biasanya kan zoomnya di tengah-tengah. Nah, sedangkan objek kita letakkan di pinggir, maka dia akan seolah-olah munculnya ke pinggir gitu. Nah, biar tidak sama, ya, coba lihat pada bagian sini dia kan sama nih. Nah, kita bisa kita rubah ke bagian counter clockwise yang ininya. Yang tadinya ke counter clockwise, pada bagian sini juga kita kembali ke clockwise. Nah, lihat perbedaannya. Ya. Atau ini bentar. Harusnya pada bagian sini nih. Yang ini yang kita rubah. Ya, kita mulai. Nah, ya, dan kita juga bisa ngatur ini mulainya nanti misalnya pada bagian sini sekitar 20. Ini kita bisa klik ke atas kan, ke bawah kan lagi. Nah, itu untuk ngatur durasinya. Sama di bagian sini misalnya ini agak lebih lama, 30. Kita atur. Oke, kita play all. Nah, bisa kita atur seperti itu. Ya, dan ini nanti penerapannya adalah pembuatan seperti ini. Kalau kita perhatikan objek yang ini, ya, kita lihat animasinya. Nah, ya, jadi misalnya kita memang mau nambahkan objek yang lain, tinggal kita copy, paste, taruh aja lagi pada bagian sini. Ya, kita bisa tambahkan beberapa bagian.
Nah, ini terlalu kecepatan, di sini dia detiknya di 410. Berarti pada bagian sini misalnya kita 4. Ya, biar ada. Jangan keluar berbarengan atau masuk berbarengan gitu. Biar nanti kelihatannya lebih dinamis. Oke. Nah, disitulah untuk PowerPoint teknik untuk multiple animation. Jadi kita dengan satu jenis efek animasi, dengan ada bagian bantu yang seperti ini tadi, kita bisa mengatur ya jenis-jenis efek animasi yang berbeda. Kalau tadi di bagian sini berarti dia nanti ke samping, dari sini ke atas sini gitu ya. Tapi misalnya kita geser ke bagian sini, berarti nanti lawannya, atau dari atas kah, atau dari tengah ya, atau dari bawah sekalipun seperti ini yang agak lebih jauh ya. Kalau kita play selected, maka dia akan dari bawah ya. Oke, silakan dipraktekkan untuk PowerPoint animation teknik ini untuk pembuatan video animasi untuk ucapan di kita Anda.